Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adiat Miharja dengan NIM 20410200016. Di sini saya mm, menceritakan sedikit atau menjelaskan sedikit apa yang saya sudah pelajari di video tutorial, yaitu fragmen di Android Studio. Nah, di sini yang pertama itu ada activity main yang berfungsi itu untuk mengatur tombol-tombol utama dia yang di bagian depan. Contohnya situ ada tombol fragmen 1 dan fragmen 2. Ini nantinya bisa dipencet, jadi fragmen 1 itu isinya apa, fragmen 2 itu isinya apa. Di sini saya menggunakan linear layout juga. Ini semua sintak buat ngatur posisi-posisi dan nama-namanya, lebar, tingginya, orientasinya, horizontal atau vertikal. Di sini semua untuk mengatur tombol-tombol yang ada di bagian depan utama, yaitu bagian depan atau bagian utamanya. Nah, di sini ada fragmen, yaitu isi dari tombol-tombol yang ada di sini, yaitu fragmen 1 dan fragmen 2. Nah, yang fragmen ini, yang fragmen chat ini merupakan fragmen kedua, dan ini yang home ini merupakan fragmen yang ketiga, yaitu isi dari fragmen yang pertama. Salah. Ini merupakan fragmen kedua dan ini ke satu. Jadi ini isinya itu ada di tombol fragmen 1. Nah, di sini menggunakan relative layout, lebarnya menggunakan match variant, tingginya menggunakan match variant juga. Nah, di situ saya membuat ID-nya itu untuk ini, nama di sini. Nah, itu hello blank fragment. Nah, itu nanti bisa dirubah, tapi di sini tuh nggak bisa dirubah di sini karena di sini string udah bawaannya dari sini, jadi nggak bisa dirubah. Saya udah mencobanya dan ternyata tempat dirubahnya itu di chat fragment. Nah, nanti saya jelaskan juga di bagian sananya. Di sini saya beri nama teks buat penandanya saja dari hello blank fragment. Nah, disitu dia menggunakan lebarnya warp content, tingginya warp content dengan center horizontal dengan center vertikal juga. Ya, posisinya di tengah-tengah. Terus di sini saya menambahkan sedikit karena tulisannya hello blank fragment ini terlalu kecil, jadi saya menambahkan sedikit dari programnya, yaitu text size dengan 35 dp. Nah, disitu saya juga menambahkan sebuah foto atau logo gitu. Nah, disitu menggunakan image view, dan untuk teks berbasis teks itu sintaknya text view. Beda lagi dengan image view. Di sini lebarnya 150 dp, tingginya 150 dp. Nah, di situ drawable logo, di situ dia menemukan drawable ini merupakan sebuah folder untuk mengupload sebuah foto atau logo. Nah, di situ saya memanggil logo, jadi dia tampil di sini namanya logo yang sudah saya upload ke folder drawable. Nah, di situ saya menggunakan posisinya center horizontal dengan layout below, jadi dia di posisinya di bawah tulisannya. Setelah itu di fragmen kedua isinya ini sama saja dengan fragmen yang pertama, cuman sini beda foto doang. Nah,
masuk ke home fragment, yaitu punyanya fragment home. Nah, di situ untuk menaruh komponen-komponen yang ada di sini, yang ada di fragment sini. Nah, di situ text view find by ID, yaitu ID-nya. Nah, jadi di sini tulisan yang ada di sini itu saya rubah karena di sini tidak bisa dirubah di sini. Nah, dirubahnya di bagian sini. Jadi text view. Nah, teks yang ada di sini saya sudah kasih nama text view. Dia mencari ID dari teks. Jadi sini dia text view. Jadi dideklarasikan. Setelah itu dideklarasikan, jadi di setting dari text view ini dirubah menjadi ini kan yang awalnya hello blank fragment. Nah, di situ dirubah menjadi my channel YouTube. Nah, di sini nanti ini kan masih di bagian fragment, jadi tidak begitu kelihatan. Nanti saya kasih lihat contohnya yang di HP saya yang sudah jadi. Nah, itu saja di sini untuk merubah komponen yang itu untuk menambah komponen. Nah, di sini juga sama saja untuk merubah komponen. Saya juga merubah nama dari teks yang di fragment sini. Nah, situ kan tidak bisa dirubah tuh di sini. Bisa merubahnya tanda tangan saja di sini. Karena kita nggak bisa dirubah di bagian fragmentnya secara langsung. Nah, di situ ada main activity. Nah, di situ kita deklarasikan kelasnya yaitu button. Nah, ketika tombolnya dipencet yang ada di layar depan, tombol utama ketika dipencet. Nah, fragment 2 dan 1 dan 2 dia akan membuka isi dari fragment yang 1 ketika dia mengklik fragment tombol yang pertama di layar utama. Fragment 1 dia akan muncul isinya ini. Ketika dia menekan tombol fragment kedua, dia akan muncul isinya ini. Nah, situ dideklarasikan lagi agar mencari ID dari BTN fragment yang ada di masing-masing fragmentnya. Oh ya, di masing-masing yang ada di activity main, bukan ada yang di sini. Jadi ini larinya ke dia mencari ID yang ada di activity main. Nah, ini sudah ditaruh namanya BTN fragment 2, BTN fragment 2, fragment 1. Jadi dia mencari ID yang ada di layar depan. Terus setelah itu aksinya BTN 1 ketika diklik. Nah, di sini dia akan menghapus dulu. Jadi ketika awalnya itu kosong. Nah, awalnya itu kosong, ketika belum diklik apa-apa itu kosong. Jadi ketika diklik tombol dari fragment 1, dia menjadi di situ dia akan memunculkan menjadi ada isi dari fragment-fragment tersebut yang mewakilinya. Nah, isinya yang pertama ini dan yang kedua ini. Jadi dia tidak akan bertumpuk dengan sintaks seperti ini. Sini saya akan mencobanya di HP saya. Understew ini terlalu besar.
itu saya masukkan programnya ke dalam HP-nya. Nah, disitu lagi dijalankan, lagi dibuild, lagi dibuat. Ya, oke, langsung terbuka. Nah, disitu yang seperti yang saya bilang, ketika kita menggunakan sintaks seperti ini, jadi dia akan kosong terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan menindih fragmen 1 yang di atasnya dengan fragmen 2. Jadi tidak akan menindih jadi tidak akan ditindih fragmen 1 dan 2-nya yang ada diisi di fragmen 1 dan 2 tidak akan ditindih. Jadi ini ketika diklik, nanti ketika diklik, ini saya coba klik fragmen 1. Nah, dia akan muncul isinya dari fragmen 1. Nah, ketika saya mengklik dari isi dari fragmen kedua, isinya seperti itu. Ya, mungkin sekian apa yang sudah saya pelajari dari video tutorial dan apa yang saya sudah pelajari. Selain dari video di tutorial, saya menerapkannya di program yang saya buat ini, sedikit ditambah-tambah. Guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.